Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Fadlul jumu'ati wa adabuha. Kelebihan salat Jumat dan adab-adabnya. Ini tentang salat Jumat lah. Perempuan boleh salat Jumat. Kalau dia sudah salat Jumat, tak perlu lagi salat Zuhur. Tapi untuk yang 40, mesti semuanya laki-laki. 39 laki-laki, 1 perempuan jadi 40. Itu belum terpenuhi. Jadi perempuan ini dia orang di luar 40. Baik. I'lam anna hadha yaumun azimun. Ketahuilah olehmu bahwa hari Jumat adalah hari yang azim, agung, luhur. Allamallahu bihil islama. Allah agungkan, Allah luhurkan, Allah besarkan agama Islam dengan adanya hari Jumat. Wa khassa bihil muslimina. Allah istimewakan orang Islam dengan hari Jumat. Perhatikan di dalam Al-Quran. Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'ah. Apabila dipanggil untuk mengerjakan salat Jumat, maka segeralah mengerjakan salat. Itulah mengingat Allah, dan tinggalkanlah jual beli. Seluruh kegiatan tinggalkan. Jemaah. Jadi maksudnya kalau sudah azan Jumat, tinggalkan. Pergilah ke masjid, solatlah. Fahurrimal istighalu bi umurid dunya. Seluruh pekerjaan dalam hidup dunia ini haram dilakukan apabila sudah azan. Bagi yang azan sekali, ya itulah dia. Begitu azan, haram. Jual beli haram, yang lain-lain haram. Bagi yang azan 2 kali, azan kedua. Bukan azan pertama. Begitu azan kedua, situlah haram semua. Jual beli haram. Kegiatan apa-apa haram. Pergi sholat. Bagi yang wajib sholat Jumat. Bagi yang tak wajib sholat Jumat, tak apa. Perempuan tak wajib sholat Jumat, azan, dia tetap aja misal kata jual beli. Dia tetap aja kerja yang lain, tak ada masalah. Boleh. Atau yang membeli wajib sholat Jumat. Padahal sudah azan yang setelahnya khutbah. Maksudnya yang pakai sekali azan ya sekali, yang pakai 2 kali berarti azan kedua. Begitu azan kedua, dia wajib sholat Jumat, dia sudah wajib. Orang yang wajib sholat, tapi nggak pergi dia, atau pergi, tapi masih sibuk jual beli. Yang jual tak wajib sholat Jumat. Tah perempuan misal kata, ini jual belinya haram.
tapi sah. Sah. Artinya barang itu jadi milik kita, uang itu jadi milik dia, tapi berdosa. Apakah perempuan yang menjualkan ikut berdosa? Ikut berdosa. Dia mah. Tapi kan nggak wajib. Iya. So, dia meladeni orang yang wajib pergi Jumat. Jamaah, ya. Kecuali lah dia sambil pergi mau sholat, azan sambil jalan dia, bukan berhenti, enggak. Sambil jalan dia membeli. Sambil jalan dia membeli. Apa contoh? Beli pulsa online. Nah, beli pulsanya pakai kirim-kirim aja jamaah. Sambil jalan dia menuju masjid. Ya. Wabikulli sharifin anisai dari Jumu'ati, tinggal seluruh apa saja yang memalingkan orang pergi Jumat. Kalau sudah azan yang setelahnya khutbah. Sampai kapan itu? Sampai selesai sholat. Begitu Assalamualaikum imam, udah tak haram lagi. Kata Rasulullah, khairu yaumin tala'ana li syamsi yaumul jum'ah, hari yang paling baik, yang matahari terbit pada hari itu. Itu kata-kata matahari terbit itu menjelaskan hari saja. Setiap hari matahari terbit, bahwa cerah, bahwa tak cerah lain hal. Hari yang terbaik adalah hari Jumat. Sampai Nabi katakan, siapa yang tidak mengerjakan sholat Jumat 3 kali berturut-turut tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh agama, taba'allahu ala qalbihi, hatinya sudah ditutup Allah Ta'ala. Pentinglah sholat Jumat jamaah ya. Apa contohnya alasan yang dibenarkan agama? Hujan. Boleh tak pergi Jumat. Tapi lucu juga. Ya. Beli sebelah, hujan-hujan awak pergi. Salat Jumat? Tidak. Akan aneh juga. Itu alasannya katanya. Itu MALAS. Itu malas. Wal wahli, banjir. Wal fazai, ada teror. Ngeri awak kalau pergi, misalnya mau pergi Jumat, ada terjadi perkelahian atau apa, boleh tak pergi. Tapi orang sekarang kan perkelahian. Orang Indonesia ini ada bom meledak pun datang jualan dia. Situ bom meledak dia jualan. Indonesia ni hebatlah ya. Wal maradi, sakit. Ya. Boleh. Walaupun ada penjelasan begini, tapi coba ukur diri kita. Kita sakit-sakit pun, kalau undangan, datang. Apalagi sholat Jumat. Jadi jangan pakai alasan. Ya kalau udah nggak bisa kali boleh. Watamridi, menjaga orang sakit. Idza lam yakun lil maridi qayyimun wa nahwuha. Kalau tak ada yang jaga orang sakit tadi, awak yang jaga, boleh tak sholat Jumat. Kenapa kau tak sholat Jumat? Tak suruh awak sama khatibnya? Tak boleh. Tak boleh. Ya udah kalau tak suruh sini tak apa, masjid sana kan ada. Pengurusnya enggak enak awak nengoknya. Ada buatlah masjid sendiri kalau begini. Ya mah. Kan? Ayolah ya. Wa yustahabul ghuslu fihi wa la ba'sa min taqribihi min ar-rawahil liyakuna aqraba ahdan bin nadhafati. Sunat mandi hari Jumat bagi yang mau pergi sholat Jumat. Lain hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Enggak mau sholat pun walau sedang haid tetap sunat mandi. Mengapa beda? Sebab Idul Fitri, Idul Adha itu yang kita meriahkan harinya. Sedangkan Jumat yang kita meriahkan sholatnya. Maka yang nggak mau pergi sholat Jumat, walau laki-laki, sebab uzur, tak sunat dia mandi untuk sholat Jumat.
Tak apa-apa. Dekat-dekat mau pergi mandi pun tak apa-apa. Supaya makin dekat dia melaksanakan kebersihan itu. Kita mau kumpul-kumpul gini, kalau boleh bersih badan. Walau tak wangi, janganlah bau. Jemaah. Ya, wangi tidak, bau pun tidak, kan bisa jemaah. Kalau bisa wangi, wangi. Tapi yang bisa wangi hati-hati. Ada orang yang dia pusing kalau cium wangi. Walau wanginya enak. Ada jemaah. Tak bisa dia. Ini mau hati-hati juga. Tapi usahakanlah bersih-bersih. Wa yustahabu fi ahdu syari. Sunat potong rambut pada hari Jumat. Wa qalamul dhafri. Potong kuku. Potong kuku jemaah hari Jumat. Cuma nanti, sudahkah sore Kamis sunat motong kuku dalam rangka hari Jumat? Itu memang ada khilaf. Sore Kamis, habis asar. Misal kata, sudahkah itu masuk dalam kategori Jumat? Ya memang ada khilaf. Jamaah, potonglah kuku. Terserah macam mana cara potongnya. Terserah. Tapi ada dua cara. Satu cara agak susah. Yang paling mudah, jari telunjuk kanan, baru jari tengah kanan, jari manis kanan, kelingking kanan. Udah. Kelingking kiri, jari manis kiri, jari tengah kiri, telunjuk kiri, ibu jari kiri, baru ibu jari kanan. Urutan ini. Tangan. Kalau kaki, kelingking kanan, terus jari manis, jari tengah, jari telunjuk, jempol kanan. Jempol kiri, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking. Itu beda jemaah. Hari Senin kuku saya udah panjang. Tunggu Jumat lah, panjang kali. Ya udah, Senin saja. Dapat pahala motong kuku karena panjang, supaya rapi. Tapi tak dapat pahala hari. Cuma kalau dia pas hari Jumat, dapat 2 pahala. Jamaah. Masalahnya kalau tak dipotong hari Senin, panjang kali nanti. Udah potong saja hari Senin. Tak usah tunggu Jumat. Wa qasus syaribi. Tipiskan kumis. Jamaah. Hari Jumat itu sunat. Tatibur raihati. Enakkan aroma badan ini. Itulah tadi pakai wangi-wangi. Tatib, berwangi-wangi yang raihah. Tatib raihah, berwangi aroma. Jamaah, pakailah. Kan? Yang sedap. Cara dulu ada, cara dulu orang pakai pandan. Pakai daun jeruk, wangi jamaah, sedap. Sekarang mungkin malas ngolah-ngolah, pakai parfum. Bahkan sabun pun sudah wangi. Wa lubusu ahsani siyabi, pakailah pakaian terbaik, bukan terbaru, termahal, terhebat, wah, tidak. Terbaik. Pakai pakaian terbaik. Pakaian terbaik itu nomor 1 syaratnya nutup aurat. Nomor 2 bersih. Nomor 3 rapi. Itulah yang terbaik jamaah. Jangan sempat kita lebih telaten pakaian undangan daripada pakaian sholat. Malu kita sama Allah Ta'ala. Karena undangan sunat saja itu. Kalau terpenuhi syarat, bukan. Maksudnya pesta itu sunat. Memenuhi undangan itu kalau terpenuhi syarat wajib. Kalau tak terpenuhi syarat tak wajib. Jangan tuh urusan makan aja. Ya, itu kan urusan makan tuh. Kalau sholat dia urusan kendaraan kita untuk masuk ke dalam surga. Kalau untuk undangan licin kurang licin bajunya, lalat pun terpleset. Tapi kalau untuk sholat jelek kurang jelek, salah. Tutup aurat, rapi bersih.
Itu jamaah. Ya. Wa yustahabbul bukuru ila jami' wa an yakuna fi sa'i khasyan mutawadi'an mubadiran ila nida'i ta'ala al-jum'ah. Sunat segera pergi ke masjid pelaksanaan solat Jumat yang biasanya disebut masjid jami'. Tapi ingat jamaah, solat Jumat tak mesti di masjid. Di lapangan boleh, di musola boleh, di surau boleh. Tak mesti di masjid. Cuma di masyarakat ada paham kalau udah masjid mesti Jumat. Padahal tak mesti begitu jemaah. Ya, sunat segera. Wah, saya kerja, nggak bisa. Ya jangan susah. Nanti kalau sudah selesai kerja, pergi sholat Jumat. Ya. Dan waktu dia pergi Jumat itu pergilah dalam keadaan hati yang fokus untuk sholat, khasyian, mutawadi'an, rendah hati mau ke Jumat nih. Jangan tunjukkan kita ini orang-orang hebat. Karena sehebat apapun kita, tetap saja belatung yang senang. Belatung? Ngerti belatung? Ulat sing gede kae, Pak. Oh, ini saya raja di raja. Masuk belatung makan. Apa yang mau dilantangkan? Ayo, jawab. Oh, saya orang paling kaya. Masuk. Selesai makan belatung. Maksudnya jadi diajarkan agama waktu mau ke masjid sholat Jumat itu mutawadi'an, rendah hati. Jemaah. Ya, nggak perlu apa tuh? Nggak perlu sombong-sombong. Nggak perlu. Ojo dumeh. Wah, mentang ilmunya banyak, pengalamannya hebat, jabatannya tinggi, orang kaya, orang terkenal, badannya tegap, ganteng, cantik. Hei, kalau sudah masuk dalam yang senang, belatung. Lantamnya mana? Nggak bisa kita ngomong sama belatung. Saya orang kaya. Apa kok kata belatung? Habis dia. Apa yang mau dilantangkan? Dia mau. Yang mau disombongkan itu apa? Ya. Saya ketua PS nih. Ketua PS kalau pas demam pun geletar. Kalau pas demam, apalagi kalau pas demam tambah mencret. Alah. Nggak ada aja mah. Itu belum lagi kena belatung. Jangan. Jangan. Mubadiran ila nidai ta'al Jumat. Segera penuhi panggilan Allah untuk pergi sholat Jumat tadi. Wa yanbaghi alla yatakhatta riqaban nas wa la yamurra baina aydihim. Janganlah dia yanbaghi, pantaslah dia tidak melangkahi tengkuk orang. Waktu jalan tu jangan jangan tak sopan. Jangan lewat di depan orang. Nah, kalau bisa lewat tu dari samping. Macam mana supaya kita tak melewati orang, tidak melangkah-langkahi, misal kata melewat-lewati orang, tak melangkah. Wal bukuru yashalu alaihi dzalika. Segera ke masjid itu memudahkan kita. Saya bagi tahu, kalau dah ke masjid isi saf depan. Ini enggak ngerti kita nengok kita orang Islam nih. Udah masuk dia duduk safnya belakang. Macam enggak mau sholat. Mau cepat pulang. Nanti awak lewati marah. Enggak sopan. Macam mana ini depan? Pahalanya sah. Isi depan. Dah rapat penuh dia baru. Ini satu sini. Satu di Cinta Rakyat duduk. Satu Pantai Labu. Satu Batang Kuis duduk. Pengurus masjidnya di Medan pula. Paksalah himbau-himbau macam menghimbau anak PAUD. Bapak-bapak sini maju. Padahal pahalanya luar biasa. Ya. Nanti ada penjelasan ya. Macam mana jadinya? Boleh nggak kita melewati melangkahi orang itu? Nanti ada insya Allah.
Faqad warada wa'idun syadidun. Ada hadis ancamannya yang sangat berat. Fi takhatti riqabi, melangkahi tengkuk leher orang tuh, itu ancaman besar dalam agama. Tak boleh, ya. Cuma wa mahma kana safful awwalu matrukan khalian falu an yatakhatta riqaban nas. Tapi kalau saf pertama diabaikan orang, matruk, ditinggalkan orang, kosong. Nah, kita baru datang. Sini kosong, situ duduk, sana duduk, sana. Ini kosong. Kita mau lewati, mau mengisi itu. Akibatnya kita langkah-langkahi orang. Tak apa-apa. Tak ada masalah sama sekali. Falahu an yatakhatta riqaban nas. Boleh dia melangkahi orang. Sampai kalau saking hebatnya langkah dia dilangkahinya tengkuk orang boleh. Oh, apa kok? Saya mau ke depan, Pak. Nggak sopan kok, bapak yang nggak sopan. Ngapa nggak kosong? Mau kosong itu nggak diisi, Pak. Bapaknya nggak sopan. Anak siapa? Kan ayah aku lah, Pak. Salah kata. Ya nggak juga begitu. Nggak boleh. Saya mau menunjukkan saja bahwa hukum itu harus tegas. Dalam prakteknya mana bisa begitu? Nggak bisa. Kita pun nggak setuju. Nggak sopan. Minta izin ya Pak, karena depan kosong. Mestinya kita yang isi. Saya tengok ini duduk-duduk di sab sini, saya yang ke depan. Dia bilanglah, kalau kayak gitu, Bapak tadi ngantuk-ngantuk, kalau dibilang nanti terkejut. Udah. Li'annahum dayya'u haqqahum, karena orang-orang yang tidak mengisi saf yang pertama yang kosong itu mesti mereka isi, mereka sudah mengabaikan hak mereka. Wa taraku mawadi al-fadilah, mereka meninggalkan tempat yang penuh fadilah. Kalau penuh saf pertama, saf kedua, baru saf ketiga. Ini kadang kita tak mengerti. Berserak sana sini. Ya maaf. Itu keliru. Jadi macam kita isi saf depan. Lain hal kalau memang kita mau segera keluar, kalau setelah selesai sholat, karena ada hal yang mendesak. Kalau nanti di depan keluar payah kali. Itu lain hal. Ini kan nggak ada keperluan. Kata Syekh Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, takhattaw riqabal ladina yaq'uduna ala abwabil jami' yawm al-jum'ah fa innahu la hurmata lahum. Ini Hasan Al-Basri bilang. Langkahi kalianlah tengkuk leher orang yang duduk di depan pintu masjid tempat solat Jumat itu pada hari Jumat. Karena orang itu tak ada harga dirinya itu. La hurmata, tidak ada kehormatan bagi mereka. Sebab mengabaikan saf. Isi dia. Ini harap dipahamkan. Solat biasa pun. Isi saf depan. Jangan suruh. Kita ini lucu. Saf depan orang kita suruh. Tapi pas nanti nasi besek. Pas besek. Dia duluan. Padahal al-isaru fil qurabi makruhun wa fi ghairiha mahbubun. Itu kaidah fikih. Mendahulukan orang lain dalam ibadah makruh. Tapi kalau yang bukan ibadah, malah sunat. Ini dia. Ini kan mengisi Sabtu ibadah. Orang lain kita suruh. Makruh. Mestinya kita. Tapi kalau yang bukan ibadah, dia orang lain dulukan. Apa contoh? Udah dikasih besek tadi. Ini belum ada. Dia kita dulukan. Kita nantilah dapat enggak usah. Itu berpahala. Ini enggak sembahyang. Ramah pula. Datang yang dipersilahkan rasanya megah kali. Dia udah terbalik-balik. Ini udah jawab. Ya. Kita isi. Nampak kosong isi.
Besar kali sampai sahabat-sahabat Nabi berebut disisap tuh. Ya, jamaah. Kata Imam Hasan Basri nih, seorang alim, langkai saja tengkuk leher orang tuh yang mereka duduk di depan pintu masjid tempat melaksanakan sholat Jumat. Dalam fikih itu tempat masjid itu disebut masjid jami. Orang itulah hurmata, tidak ada kehormatan mereka itu. Sampai begitu tegasnya ulama, kan? Wa idza dakhalal masjida falyarka' rak'ataini. Kalau masuk masjid, solatlah 2 rakaat tahiyatul masjid wa in kana al-imamu yakhtub. Sekalipun sedang khutbah Jumat. Nah, namanya solat sunat tahiyatul masjid dan jangan berleha-leha. Jangan bersantai-santai. Khatib sedang khutbah solat tahiyatul masjid dia slow aja. Tenang aja dia. Habis Al-Fatihah, rakaat pertama Al-Baqarah. Rakaat kedua An-Nisa. Oh, ini haram hukumnya. Haram. Jam tak boleh. Sebentar aja. Ya kalau memang subhana rabbiyal azimnya 3 kali, 3 kali. Sudah. Ayatnya ambil yang pendek-pendek. Inna a'tainakal kautsar, tapi bukan masuk tergesa-gesa begitu, tidak, tak boleh. Nah, duduk dah, dengar khutbah jemaah, ya. Wala yamurru baina yadayin nas. Jangan lewati orang. Ini berarti dia terlambat nih. Karena tadi kan wa in kana imamu yakhtub, sekalipun imam sedang khutbah, berarti dia terlambat. Kalau terlambat wala yamurru baina yadayin, jangan lewat di depan orang. Kalau bisa dia sholat Jumat itu, kalau bisa yajlis ila aqrabi ustuwanati, dekat tiang. Kalau bisa, jamaah. Au haitin, atau dekat dinding. Hatta la yamurra. Hatta la yamurru, atau ya hatta la yamurra. Bentar ya. Jadi kalau dia sholat dekat tiang atau sholat dekat dinding, hatta la yamurruna baina yadayhi, orang nggak melewati dia. Jamaah, ya kalau dia dekat dinding, kan orang nggak bisa lewat. Kalau dekat tiang orang nggak lewati dia. Jamaah, batas tempat kita sholat dari mulai tumit sampai tempat sujud. Dari mulai tumit sampai tempat sujud. Oke ya, dari mulai tumit sampai tempat sujud. Itu adalah wilayah orang sholat. Lewat di wilayahnya itu haram. Tak boleh. Sama sekali tak boleh. Haram. Tapi kalau lewat di luar batas tempat sujudnya, kalau masih dekat dengan dia makruh, kalau sudah agak jauh nggak apa-apa. Ukuran dekat jauhnya nggak ada ukuran, tergantung pertimbangan sendiri atau pertimbangan masyarakat. Nah, kita yang dilewati, kalau pas di wilayah kita, wilayah dari tumit ke tempat sujud, kita boleh halangi dia. Boleh halangi dia. Paksanya lewat, tetap tahan. Bahkan memukul dia pun boleh. Secara hukum, praktek jangan. So, nanti kalau dipraktekkan, kisruh nanti jamaah. Tapi hukum boleh. Hukum boleh. Kita usahakan jangan lewat. Ya. Ani baina yadayil musalli fa inna dzalika manhiyun anhu. Karena melewati orang yang sedang sholat hukumnya haram kalau di wilayah dia sholat. Kalau di luar wilayah dia bila masih dekat makruh. Kalau sudah jauh tak apa-apa. Jamaah. Wa man ijtaza bihi fayanbaghi an yarfa'ahu. Siapa yang lewat di depan dia, maka pantaslah yang salat dia dafa'ahu. Halangi dia, tolak dia. Boleh. Jadi kalau dalam fikih itu halangi dia, paksa juga pegang bahagian bajunya, paksa juga tumbuk. Boleh. Tak apa-apa. Hukum prakteknya
Jangan. Wah, berarti takut mempraktikkan. Bukan. Nanti terjadi kisruh. Ya, ada hal prioritas yang mesti kita kerjakan dulu. Yang lain masih ada yang harus kita kerjakan. Apa dia? Sabtu di antaranya. Sab, isi penuh. Ya. Fa'ilam yajid ustuanah falyansib baina yadayhi syai'an. Kalau nggak bisa dekat tiang atau nggak macam tadi nggak bisa dekat dinding, letak sesuatu di depan dia. Tingginya kira-kira 1 hasta, ya, lebih kurang. Kalau di sini terlampau tinggi. Nanti 1 hasta lebih kurang 40 cm. Letakkan sesuatu. Liyakuna dzalika alamatan lihaddihi, itu supaya menjadi batas bagi dia. Tetapi para ulama menjelaskan tak perlu ditaruh itu pun tak apa, asal ada batas saja. Macam karpet kita ini sudah batas. Karena bahagian sujudnya ini kan jelas, jamaah. Malah kalau nggak ada karpet, garis daripada keramik itu sudah bisa jadi batas. Oh enggak, masjid kami mau buat yaitu kayu lebih kurang tinggi sebegini. Buat, boleh. Kalau tak buat pun tak apa. Sebab ini sudah jadi batas, jamaah. Hanya kepada kita waspada. Saya mesti letak batas nih. Padahal sebetulnya kalau dia sholat di masjid, karpet dah cukup. Tapi enggak, dia mau buat batas. Hati-hati. Zaman sekarang waspada. Takutnya pas kita sujud, batas kita tuh hilang. Curi orang. Taulah sekarang. Di masjid pun curi orang, jemaah. Ya. Begitu bangkit, dah hilang. Kata kita, wah, malaikat mana nih yang ambil? Kok malaikat? Jemaah, sedih lah. Makanya hati-hati. Ya. Wa yundabu talabu shafil awal. Disunatkan talab, mencari, mengupayakan saf yang pertama. Saf pertama penuh, maka saf setelah itu. Saf setelah itu penuh, saf setelah itu. Fa inna fadlahu katsirun. Anugerah Allah itu banyak untuk itu, jemaah. Yang jelas nomor 1 pahala. Pahalanya luar biasa besar. Cuma ada beda perempuan dari laki-laki. Saf utama bagi laki-laki paling depan, saf utama bagi perempuan paling belakang. Jadi perempuan makin ke belakang, safnya makin bagus. Laki-laki malah ke depan, jamaah. Tapi kalau jamaahnya semua perempuan, imamnya perempuan, tetap saf paling depan paling bagus. Imamnya perempuan, dia tidak di tempat imam. Dia tidak di mihrab. Kalau sholat berjamaahnya perempuan semua, imamnya perempuan, imamnya di saf pertama tengah. Jadi bukan di mihrab. Jamaah. Boleh paham ya? Kemudian wal qurbu minal khatibi liyastami al khutubat. Sunat dekat ke khatib supaya mendengar khutbah. Berat mendengar khutbah itu, jamaah. Segagah-gagahnya kita sebelum masuk masjid, begitu khutbah, mata pun berat. Mak-mak ni mana tahu perjuangan kita khutbah Jumat tu. Kan? Berat tuh. Makanya kalau bisa kita melek sampai akhir, mantap. Tidur lama. Ini nggak usah dibangunkan yang tidur. Karena selesai khutbah, bangun sendiri itu. Ya, itu kenyataannya. Makanya khutbah nggak perlu lama-lama. Nggak perlu lama-lama. Sebentar aja, jamaah. Wa takrahu sholatu fil aswaqi war rihabil kharijatil masjid. Makruh salat di pajak. Apa hubungannya?
Rupanya masjidnya ini dekat dengan pajak atau pajaknya dekat dengan masjid. Letak makruhnya ribut. Tapi sholat Jumat tentu orang semua sholat. Bau. Itu kalau pajak tradisional. Kalau pajak modern, kan beda jamaah. Ya. Pajak modern macam mana? Diduga di pajak modern itu ada yang non-muslim. Jadi tetap mengganggu. Jadi intinya bukan pajaknya, tapi ributnya jamaah. Jadi kalau tak ribut, tak makruh. Makruh di bahagian luar masjid. Rihab, pelataran bagian luar masjid kalau sholat. Jamaah. Kalau tak mendesak. Maksudnya tak mendesak itu gini jamaah. Sebab nanti kalau kita sholat berjamaah, sholat kita di luar masjid, imamnya di dalam masjid, sholatnya sah. Itu nanti dulu. Jamaah ya, sholatnya sah. Dia sholat Jumat. Padahal di dalam masih menampung. Dia di luar. Bukan di bahagian teras masjid, tapi di luar masjid. Dapat paham nih? Kalau masjid itu biasanya kan ada ruang utama, ada teras. Bukan di teras. Di luar masjid. Macam mudahnya di halaman masjid. Itu maka. Kalau tidak perlu. Kalau perlu, tak ada masalah. Misal kata, masjidnya tak menampung jamaah, kan? Itu tak ada masalah. Ya. Wa alaihi an yaqta'al kalama inda khurujil khatibi. Kalau sudah nampak khatib, karena sebetulnya khatib itu datang paling belakangan. Nanti jamaah, sebetulnya begitu. Khatib itu datang paling belakangan. Tapi sudahlah dalam kondisi kita begini, kalau sudah ada khatib di situ, berhenti cakap. Jamaah. Ya, tapi Pak khatibnya 11:30 dah situ. Kok tahu? Ya itu katanya cepat dia datang. Berhentikah kita cakap? Tidak. Karena ini asumsinya sudah mendekati khutbah. Itunya jamaah. Jadi kalau khatibnya cepat datang, belum masuk waktu salat dia ada di situ dah. Masa kita nggak boleh cakap-cakap? Apa? Cakap saja boleh. Jadi ini maksudnya menjelang khutbah. Diam. Bal yashtagil bi jawabil muazzin summa bistima'il khutbah. Sibukkan diri menjawab azan. Kemudian dengarlah khutbah. Dengar azan tu jemaah, dengar. Habis itu barulah dengar khutbah. Kata Rasulullah Muhammad SAW, ketika imam sedang khutbah, lantas dia bilang sama kawannya, diam, jangan ribut. Si A bilang gitu sama si B. Maka si A ini dianggap berbuat perbuatan sia-sia. Waman laqa, siapa yang dianggap sia-sia, wal imamu yakhtub, sedangkan imam sedang khutbah, fala jumu'ata lahu, dianggap tidak ada solat Jumatnya. Dianggap. Timbul pertanyaan. Jadi macam mana cara menyuruh dia diam? Sedangkan khatib sedang khutbah. Kasih isyarat. Kalau isyarat tak juga, baru cakap. Pelan. Jamaah. Pelan. Jadi fokus kepada khutbah. Ini harap difahamkan. Anak-anak ribut kali Pak. Kalau nggak kena tuh. Kalau makin jadi dia. Bolehkah kuat? Boleh. Karena ada hal yang mendesak. Ya. Wahada hadis ini menunjukkan annal iskata, bahwa menyuruh orang diam, yang bagi an yakuna bi isyaratin, pantaslah pakai isyarat saja. Jamaah, isyarat saja. Arami hasatin la bin nutqi, atau misal kata kalau perlu tahada
Apa-apa yang bisa dilemparkan, lemparkan sebagai tanda diam. Nah, jamaah. Kan? Tak usah cakap. Tapi kalau mendesak gali, cakaplah. فإذا قضيت الصلاة فرجع إلى شأنه ذاكر الله عز وجل مفكرا في آله شاكرا لله تعالى syakir Allah Ta'ala ala taufiqi khair min taqsirihi. Kalau sudah selesai salat, kembalilah mengingat Allah. Renungkanlah betapa banyak nikmat Allah. Syukuri Allah memberikan kita taufik. Takutlah kita atas ceroboh kita selama ini. Nikmat begitu banyak, tapi kita begitu ceroboh kepada Allah Ta'ala. Jamaah. Kan? Wa kana Rasulullah yusalli ba'da Jumat raka'at fi baitihi. Rasulullah salat Jumat, habis salat Jumat pulang di rumah baru ba'diyah. 2 rakaat. Macam kita tak usahlah pulang-pulang. Maksud saya kalau bisa di masjid buat. Cuma karena kalau udah di rumah biasanya macam-macam kerja kita. Jamaah. Enggak mau sunnah Rasul saya. 2 rakaat di rumah sanggup buat. Tak ada masalah sama sekali. Yang penting solat Jumatnya. Wa yustahabbu an yukthira salat Rasulullah fi hadzal yawm min filatihi. Malam dan siang solat Jumat disunatkan memperbanyak solawat. Banyak-banyak. Hari biasa tetap banyak, tapi lebih lagi. Wa an yatasaddaqa fihi. Bersedekah. Jamaah. Sedekah hari biasa pun berpahala, cuma hari Jumat lebih lagi. Ila alaman salah wal imam yakhutub, kecuali orang minta sedekah itu pas khutbah, jangan kasih. Maka itu apa hukumnya mengedarkan tabung waktu khutbah? Jamaah, ada yang mengatakan itu menggugurkan pahala Jumat. Ingat, saya ulang nih, yang dimaksud khutbah pujian kepada Allah, salawat kepada Rasulullah, pesan takwa. Ini mesti ada di dua-dua. Membaca ayat khutbah pertama atau khutbah kedua. Yang lebih utama khutbah pertama. Dan doa di khutbah kedua. Inilah yang disebut khutbah. Jadi kalau selesai ini dia berbahasa Indonesia ceramah lantas tabung jalan, tak apa-apa. Jamaah, tak ada masalah. Tapi jangan pas dia khutbah begini. Pas dia yang 5 tadi. Ya. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Idza sa'ala rajulu fil masjid faqad istahaqqa alla yu'ta." Kalau ada orang yang minta-minta di masjid, pantaslah tak usah kasih dia itu. Begitu. Tapi kita sekarang ini perkara minta-minta ini, Masya Allah. Ya, ngeri. Maksudnya, yani haula'i su'alu fil jami' alladhina yatakhattawna riqaban nasi illa an yas'ala qaiman qanan fi maqam min ghairi takhattin. Yaitu orang yang minta-minta di masjid sedang sholat Jumat itu mereka melangkah-langkahi leher orang. Kecuali kalau dia berdiri aja atau duduk saja di tempat dia tanpa melangkah-langkahi orang, kalau minta kasih boleh. Nah, ini pengurus masjid hati-hati. Ingat yang dimaksud khutbah yang tadi itu aja. Walaupun ceramahnya itu bukan khutbah. Kalau itu mengedar tak apa. Ini tak ada sama kita peristiwa masa lalu. Sebahagian ulama tempo dulu memakruhkan membeli air di masjid untuk minum. Atau untuk disedekahkannya bagi orang minum. Hatta la yakuna mubta'an fil masjid, sehingga tidak terjadi jual beli di masjid. Karena jual beli di masjid hukumnya makruh. Tapi jual belinya sah. Kecuali jual beli di masjid itu jadi rame, macam pajak sudah, maka perbuatan itu haram. Ya. Jual beli di masjid makruh. Tetapi ada dijelaskan begini. Tetapi tak apa-apa. Kalau dikasih uang di luar masjid, artinya jual belinya di luar masjid, airnya dibawa ke dalam, kemudian dia minum. Tak ada masalah. Atau macam ini ya,
kan dibeli di luar, minum dalam, tak apa, tak masalah. Atau dibeli di luar, diletak di masjid, itu namanya air untuk sedekah. Siapa aja minum boleh, jamaah. Namanya kalau pakai istilah Arab musabbal, mim sin balab, musabbal. Wa yanbaghi an yazida fil jum'ati fi anwa'i khairatihi. Waktu hari Jumat itu buatlah banyak-banyak perbuatan baik. Allah Ta'ala senang. Allah Ta'ala senang apabila manusia menggunakan waktunya ini, waktu yang utama untuk perbuatan yang utama. Jemaah. Jadi hari Jumat itu buat fadilat sedekah. Jadi jemaah yang dikasihi Allah Ta'ala, selesai sudah tentang Jumat. Macam perempuan tak solat Jumat. Kalau solat Jumat dia boleh. Cuma kalau kita kerjakan sini nanti orang bisa salah faham. Ya sudah, pas solat Jumat kita tahu solat Jumat. Sedekah, siapkan nasi situ. Oh, udah dibungkus-bungkus, kasih. Masya Allah, dia mau senang kan? Itu fadilatnya besar. Jadi malam ini sampai sini dulu. InsyaAllah dalam 2 malam Ahad berikutnya kita ngaji Mau'izatul Mukminin terkait masalah-masalah yang perlu kita ketahui dalam ibadah jamaah. Misal kata kalau dia bergerak sikit batal tidak solatnya dan seterusnya. Jamaah itu nanti malam 2 malam Ahad berikut. Malam ini sampai sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.